Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami akan menjelaskan tentang Dreamweaver pada Coffee Shop pada modul 3. Di sini kami dari kelompok 34. Nah, pada pendahuluan dijelaskan bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Selain itu, juga dijelaskan bagaimana cara menggabungkan database dengan web yang sudah dibuat. Setelah Dreamweaver selesai, maka tampilannya juga dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Pada permasalahan kali ini, bagaimana cara membuat Dreamweaver untuk sistem informasi penjualan pada coffee shop agar antara database coffee shop dan website dapat terhubung sebagai suatu sistem informasi manajemen yang berguna bagi pengelolaannya. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini, yakni bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web menggunakan Dreamweaver tentang sistem informasi, yakni coffee shop. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri ada 3, yakni yang pertama, praktikan dapat membuat setiap tampilan halaman yang ada pada web sistem informasi penjualan di coffee shop ini. Yang kedua, ada praktikan dapat memahami cara menautkan database dengan website sistem informasi penjualan di coffee shop menggunakan aplikasi Dreamweaver dan dapat menampilkan serta memberikan input kepada database melalui website untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, Adobe Dreamweaver ini adalah program yang digunakan untuk membuat suatu atau menyunting halaman web. Software ini dikeluarkan oleh Adobe System. Adobe Dreamweaver ini dirilis pada tanggal 21 April 2012. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungan terhadap teknologi terkini. Nah, untuk kelebihan Dreamweaver sendiri ada 7, yakni dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat, tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan yaitu Code View, Design View, dan Split View. Kemudian ada memiliki fitur preview atau live view kode yang dihasilkan ditulis secara rapi, memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, yang aman dan mudah dioperasikan oleh pemula, dan yang terakhir ada memiliki banyak plugin. Nah, selanjutnya ada website. Website atau sering disebut web merupakan dokumen-dokumen yang ada di internet yang dapat diakses pada jarak dekat ataupun jarak jauh. Dokumen yang terdapat dalam website ini berisi halaman web dan link. Dalam website, pengguna bisa berpindah dari halaman web satu ke web lainnya dengan cara mengklik link pada halaman web. Perpindahan halaman dapat antara halaman dalam satu server maupun dalam halaman server lain di seluruh dunia. Halaman dapat dibuka menggunakan perangkat lunak dan disebut browser. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pengerjaan akan dijelaskan oleh partner saya, yakni Yuda Ardiansyah. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan running program pada aplikasi atau software Dreamweaver. Langkah yang pertama yaitu kita aktifkan dulu Apache dan MySQL pada SAM control panel. Selanjutnya kita buka browser dan kita buka database yang sudah kita siapkan. Nah, pada database ini kita pastikan terlebih dahulu database yang kita pilih itu sudah terisi semua ya. Data-datanya sudah terisi semua. Selanjutnya kita bikin user account. Klik new user account. Di sini kita namai dengan sesuai di kasus jualan coffee shop, dan di sini hostname-nya kita pilih localhost. Any host kita ganti dengan localhost. Kemudian password-nya kita pilih 1 sampai 6. Kita check all,
di bagian ini dan kita go. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka user account tadi sudah terbuat. Nah, di sini kita bisa dicek, kita cek di sini, berarti account yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya yaitu membuat file di penyimpanan. Kita pilih folder, kita menamai sesuai dengan studi kasus. Kita buat kita buat folder gambar juga. Selanjutnya kita balik lagi pada selanjutnya kita buka aplikasi Dreamweaver. Nah, setelah terbuka kita pilih PHP. Kemudian kita pilih tampilannya menjadi klasik. Dan kita klik site dan new site. Kita namai sesuai dengan studi kasus tadi, penjualan coffee shop. Nah, untuk foldernya kita pilih folder yang sudah kita buat tadi. Kita select, kemudian kita klik servers, kita klik plus, kita namai dengan sesuai dengan studi kasus kita tadi. Kemudian di sini kita pilih localhost. Nah, di sini foldernya kita klik folder yang sudah kita buat tadi. Untuk web URL-nya kita sesuaikan dengan studi kasus. Kemudian kita klik advance, kita pilih PHP MySQL, kemudian kita klik save. Jangan lupa centang testingnya, kemudian kita pilih advanced setting, default email folder, kita pilih file gambar yang sudah kita buat tadi, klik select, kemudian kita save langsung. Nah, selanjutnya kita bikin record set di bagian building. Sebelumnya kita bikin koneksi dulu. Kita pilih nama koneksi. Mohon maaf, di sini MySQL servernya kita beri nama localhost, kemudian username-nya kita namai sesuai dengan studi kasus penjualan coffee shop. Selanjutnya passwordnya kita sesuaikan dengan tadi 1 sampai 6, kemudian database-nya kita pilih penjualan coffee shop yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian kita tes. Jika seperti ini bakal klik sukses dan klik OK. Nah, di sini selanjutnya kita bikin record set di bagian bindings. Kita klik plus, klik record set atau query. Nah, di sini kita buat sesuai dengan entitas yang ada di database kita. Namanya juga kita sesuaikan. Klik koneksi, kemudian OK. Nah, setelah kita bikin record set, kita masukkan tabel di sini. Ya, dengan insert, klik table, kemudian klik yang klik OK, kita sesuaikan dengan untuk ukurannya kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita paskan tengah dulu. Untuk desain dari tabel ini nantinya akan menjadi tampilan dari web kita. Nah, untuk desainnya mungkin kita sesuaikan dengan keinginan kita aja ya. Supaya lebih menarik saat dilihat oleh user atau pengguna. Nah, setelah itu kita beri warna pada tabel ini sesuai dengan keinginan kita. Setelah jasa pas, kita tambahkan logo pada tabel ini. Di sini kita sesuaikan dulu logo yang kita pilih. Kita atur sedemikian rupa supaya web kita itu enak dilihat oleh pengguna. Nah, setelah itu kita beri nama sesuai dengan studi kasus. Di sini studi kasus saya yaitu informasi penjualan di coffee shop. Dan kita tambahkan desain by kelompok 64, kelompok 34. Setelah itu kita atur sesuai dengan kita.
Kemudian kita tambahkan bacaan-bacaan di tabel-tabel kecil ini. Kita beri bacaan home, login, dan about. Tentunya ini akan menjadi tombol di web yang kita buat. Setelah selesai, kita rapikan lagi. Kemudian jangan lupa setelah dirapikan kita save dulu tampilan ini menjadi index.php. Klik file. Kemudian kita save dulu tampilan ini, klik file, login, about.php, klik OK. Setelah kita make link, maka selanjutnya kita save dulu tampilan ini menjadi index.php. Klik file, kemudian save as, namanya file, save as, kita beri nama index.php. Klik save. Nah, setelah itu kita cek di browser seperti apa tampilan web yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu kita buat tampilan home dari web kita. Ini kita tambahkan tulisan sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini saya pilih welcome to our coffee shop. Kemudian kita rapikan dulu, kita posisikan sesuai dengan keinginan kita agar tampilannya menarik dan enak dilihat oleh pengguna. Jika sudah selesai, kita atur seperti ini, maka kita save as dulu. Kita namai dengan home.php. Kita save, kemudian kita cek di browser tampilannya akan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari halaman home dari web kita. Itu sudah saya buat. Terus selanjutnya, kita buat tampilan login. Kita hapus dulu di sini. Di tampilan login kita masukkan form dulu, kemudian kita tambahkan tulisan username dan password. Setelah itu kita tambahkan text box atau text field. Di sini kita insert form text field. Oke, di bagian bawah juga. Nah, setelah itu kita rapikan, kita paskan tengah, align center. Di bawahnya kita tambahkan tombol untuk menginput data. Klik form button. Di sini tombolnya kita beri nama login. Kita namanya sesuai dengan studi kasus ya. Kemudian setelah itu kita save terlebih dahulu tampilan ini menjadi login.php. Oh ya, kita bikin user authentication dulu menjadi login. Sebelum di save kita bikin user authentication. Kita blok semua, kemudian kita klik kanan user object, kemudian user authentication dan login user. Di sini kita sesuaikan dengan database kita. Username kolomnya kita pakai nama karyawan dan password kolomnya kita gunakan ID karyawan. Nah, jika sukses kita akan menuju halaman sukses.php dan jika gagal kita akan menuju halaman gagal.php. Nah, setelah dicek lagi kita klik OK. Nah, kita save as, kita namai dengan login.php. Kita save. Setelah di save, kita cek di browser akan seperti apa tampilan dari halaman login yang sudah kita buat. Bacanya sama seperti tadi.
Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita cek dulu ya. Kita ambil database yang sudah kita buat, kita copy passwordnya. Di sini kita gunakan username-nya Angga dan passwordnya kita pastekan dari database ini. Kita pastekan kemudian login. Nah, di sini sudah berarti sudah bisa ya. Kemudian kita masukkan sembarang 12345 dan di sini sudah bisa juga. Oke, selanjutnya kita buat halaman jika login gagal. Kita beri tulisan sesuai dengan studi kasus. Nah, di sini saya akan memberi tulisan password, username atau password yang Anda masukkan salah, silahkan coba lagi. Nah, kita sesuaikan agar enak dilihat oleh user. Nah, jika sudah selesai, maka jangan lupa kita save terlebih dahulu. Save as, kita namai dengan login gagal.php. Save, dan kita cek di browser. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya. Kita tes dulu ya. Mungkin akan muncul seperti ini jika gagal. Selanjutnya kita akan membuat tampilan jika login sukses. Ini saya akan menampilkan tabel data-data sesuai dengan studi kasus. Kita sesuaikan dulu posisi tabelnya. Di sini untuk tulisannya kita beri tulisan yang paling atas yaitu input, di sebelah kiri dan sebelah kanan kita beri nama data. Nah, untuk tulisan yang di bawah di tabel-tabel selanjutnya kita sesuaikan dengan entitas yang kita buat tadi atau database yang kita buat. Di sini nanti ada tabel produk, ada tabel pelanggan, ada tabel produk, ada tabel pelanggan, ada tabel karyawan, dan yang terakhir ada struk. Data yang di sebelah kanan itu juga sama seperti yang di sebelah kiri. Produk, pelanggan, karyawan, dan struk. Oke. Selanjutnya kita atur sesuai dengan keinginan kita agar enak dilihat juga. Kita save terlebih dahulu dengan nama sukses.php. Kemudian kita cek di browser. Oh ya, jangan lupa kita make link dulu tadi tulisan produk itu dengan tulisan produk.php. Klik OK. Kemudian untuk sini juga maaf sebelumnya untuk yang bagian sebelah kiri ini kita save dengan tulisan input produk.php dengan nama input produk.php agar tidak sama dengan sebelumnya input produk.php. Oke. Dan di sebelah kanan ini kita make link juga
dengan data produk.php. Sesuaikan lagi, setelah itu kita save as, kita save aja. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu, kita bikin tampilan untuk input data. Caranya dengan input, kita masukkan form terlebih dahulu, kita insert form, dan kita insert di data object dan record set dan insert record, kemudian record insertion form. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kasusnya. Karena tadi yang pilih produk, maka kita pilih produk. Untuk koneksinya kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu koneksi. Nah, di sini kita arahkan pada data produk.php. Kita atur terlebih dahulu sesuai dengan database yang sudah kita buat di MySQL. Kita oke, akan muncul seperti ini jika sudah selesai. Kita rapikan terlebih dahulu. Dan kita save as jadi input data.php, input produk.php. Save as. Kita coba dulu di ini ya, di browser. Nah, akan jadi seperti ini nanti tampilan dari input data, tampilan input data pada website yang kita buat. Kita save terlebih dahulu. Kita selesai, kita klik OK. Pilih untuk produk. Pesanan. Teks filenya kita buat jadi menu. Database kita pilih. Setelah itu tampilannya akan jadi seperti ini sesuai dengan database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin atau MySQL. Nah, kita save terlebih dahulu dan kita atur, kita sesuaikan agar website kita itu enak dilihat.
Untuk selanjutnya kita beri teks di bawah sebagai pilihan untuk kembali dan terlebih dahulu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini tampilannya di website. Kita coba input dulu. Kita coba input dulu beberapa data. Save. Coba input beberapa data. Di sini kita bergurungnya sembarang aja guys. Ini produknya ST, kita jumlahnya 2 dan harganya 30.000. Nah, setelah itu kita cek di database yang kita buat sebelumnya, apakah data yang tadi kita masukkan itu sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya, paling atas. Berarti tadi sudah berhasil, uji percobaan kita sudah berhasil. Nah, kita lanjut dengan mendesain kita tambahi tulisan kembali dan lihat data. Nah, tulisan ini nanti sebagai navigasi, apakah kita nanti akan kembali pada sukses dari PHP atau tampilan jika login sukses, ataukah kita akan langsung next pada lihat data atau pada halaman data produk. Kita sesuaikan dengan keinginan kita agar terlihat agar enak dilihat. Selesai, jangan lupa kita make link. Kita make link kembali ini pada sukses dari PHP. Tulisan kembali kita blok, kemudian kita make link pada sukses dari PHP. Pilih sukses dari PHP, klik OK. Kita save terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita klik kembali, maka halaman akan menuju pada sukses PHP. Setelah itu kita bikin tampilan data produk. Yaitu sama seperti tadi tapi di sini kita tambahkan dynamic table. Tabelnya sesuaikan dengan tadi produk. Kemudian all record bordernya kita sesuaikan. Di sini saya pilih 2. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nanti ini akan mengisi otomatis sesuai dengan data-data yang kita masukkan di awal tadi. Kemudian setelah selesai kita atur lagi supaya rapi, supaya enak dilihat. Kemudian setelah diatur sedemikian rupa, kemudian kita save dulu. Selanjutnya kita masukkan tombol kembali dan input lagi. Kembali nanti itu akan balik kembali pada halaman jika login sukses. Kemudian halaman input lagi akan kembali pada halaman input data. Kita make link terlebih dahulu. Input produk. Oke, setelah itu kita save. Data produk.php. Save.
kita cek di browser. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari database kita. Kita coba tombol-tombolnya. Setelah dirasa sudah benar, maka selanjutnya kita lanjut dengan desain. Kita mikirin dulu di sini data produk, kita save, kemudian kita cek lagi di browser, sudah terhubung. Data oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita balik lagi ke Dreamweaver untuk membuat atau untuk mendesain logout, tampilan logout. Kita hapus, dan kita ubah login menjadi logout. Cacing link, kita bikin link baru, yaitu logout.php. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tulisan di bawah. Ya, kita ubah juga semua dari logout. Kemudian kita ceng link juga, kita ubah linknya. Kita jangan lupa kita ceng link. Logout.php. Oke. Logoutnya juga seperti itu. Logout.php. Logout.php. Kemudian klik OK. Selanjutnya save terlebih dahulu semuanya. Kita save. Ini, kita beri tulisan. Pastikan data yang Anda input, semua data yang Anda masukkan sudah benar. Sudah benar. Biasanya yang ada di sini kita sesuaikan dengan studi kasus ya, atau kita sesuaikan dengan keinginan kita. Rapikan dulu. Kemudian kita save as logout.php, kita klik save. Kemudian kita lihat di browser tampilannya akan seperti apa. Berarti seperti ini tampilan nanti ketika kita klik tombol logout. Oke, selanjutnya kita bikin user authentication. Di mana tadi login, maka yang ini adalah logout. Kita pilih logout. Kemudian kita browse. Kita pilih home.php. Kita klik OK, selesai. Kita save dan kita cek lagi di browser. Kita masukkan ya. Data kita login dulu, coba login dengan karyawan. Masukkan Intan di sini dan kita kopikan ID karyawannya. Intan. Kita kopikan ID karyawannya, kita login berarti sudah berhasil. Kemudian kita klik produk, info produk. Ini kita klik kembali dan data produk, lihat data. Kita cek tombol-tombolnya apakah sudah bisa semua. Kembali. Setelah itu kita coba tombol logout. Save terlebih dahulu. Kita cek lagi di browser. Kita copy paste produk, kita klik logout. Nah, setelah dicek logout akan muncul tulisan seperti itu, maka tadi yang kita buat tadi itu sudah berhasil.
lagi semua yang kita buat tadi, tombol-tombolnya juga kita cek lagi apakah sudah berfungsi semua. Karena sudah dicek semua dan semuanya sudah berhasil. Sekian pengaplikasi running program pada software Dreamweaver dari kelompok 34. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.